Hai, berjumpa lagi dengan Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Bu Ima harapkan semua selalu sehat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 4, kelas 3, SDN Jimbaran Wetan. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, supaya dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Anak-anak juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda, ya. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan, ya. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda, anak-anak. Coba anak-anak amati gambar yang ada di layar. Di situ ada gambar apa saja ya kira-kira? Pintar sekali. Ada ayam, Bu Guru. Ada induk ayam dan anak ayam. Ada apa lagi ya kira-kira? Pintar sekali. Ada telur, ada kupu-kupu. Ada apa ya yang menempel di daun pohon itu ya kira-kira? Coba anak-anak perhatikan dan dengarkan baik-baik ya. Nah, setelah anak-anak mengamati gambar yang ada di layar, ya, ada gambar telur ayam. Pintar, tadi benar ya. Ada telur ayam, ada anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Dan satu lagi, di situ ada pohon, Bu Guru. Pintar. Ada pohon dan ada apa ya yang menempel di daun pohon itu ya kira-kira? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak tahu, simak dan dengarkan baik-baik. Gambar di bawah menunjukkan daur hidup kupu-kupu anak-anak. Nah, anak-anak bisa mengamati gambar yang ada di layar. Di situ ada gambar apa saja ya? Ada tulisan telur, ada ulat, ada kepompong, dan juga kupu-kupu. Maksudnya apa ya kira-kira ini ya? Nah, Bu Ima jelaskan. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Nah, ternyata di gambar yang satu itu adalah telurnya kupu-kupu anak-anak. Ya, telur kupu-kupu yang menempel di mana? Di daun ya. Setelah itu, ulat memakan daun-daun sehingga tubuhnya menjadi besar. Nah, telur-telur tadi anak-anak menetas menjadi ulat. Ya, setelah menjadi ulat kecil, ulat-ulat itu memakan daun sehingga tubuhnya menjadi besar, yang tadinya kecil
menjadi besar karena ulat tersebut makan daun-daun, ya. Setelah itu, ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong seperti di gambar nomor 3, ya. Ulatnya berdiam diri, ya, dan membentuk kepompong seperti gambar di nomor 3. Nah, terjawab sudah ya. Tadi yang Bu Ima tanyakan di slide yang sebelumnya, kira-kira apa yang menempel di daun tadi? Nah, jawabannya adalah kepompong. Pintar sekali. Nah, setelah itu, tubuh ulat berubah anak-anak menjadi kupu-kupu yang sangat cantik seperti gambar yang nomor 4, ya. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Nah, daur hidup ini yaitu tadi yang Bu Ima contohkan seperti kupu-kupu, ya, atau proses daur hidup kupu-kupu mulai dari telur yang menetas hingga menjadi ulat kecil. Setelah itu, makan tubuhnya akan menjadi lebih besar. Setelah menjadi besar, nah ulat itu mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong, ya. Setelah itu, setelah beberapa hari, kepompong yang tadinya kepompong tadi akan menjadi kupu-kupu yang sangat cantik sekali seperti yang ada pada gambar di layar. Nah, ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Apakah anak-anak juga pernah melihat? Iya, Bu Guru, aku pernah melihat di depan rumahku. Kupu-kupunya hinggap di tanaman. Nah, iya, banyak sekali mungkin yang depan rumahnya banyak pohon-pohonnya atau banyak bunganya. Biasanya ada kupu-kupu yang suka hinggap di situ, ya. Kupu-kupunya banyak sekali jenisnya. Ada yang berwarna, ya, pintar. Ada yang berwarna merah, ada yang kuning, dan lain sebagainya. Kupu-kupunya juga beragam. Ada yang kecil, ada yang sudah dewasa, dan tentunya sangat cantik sekali ya. Seperti ini ukuran kupu-kupu, ada yang besar dan ada yang kecil juga. Dengan bermacam-macam warna dan motifnya ya. Nah, seperti gambar yang ada di layar itu. Kupu-kupunya sungguh sangat cantik sekali. Nah, tadi sudah dicontohkan daur hidup kupu-kupu. Sekarang ada daur hidup katak. Kira-kira seperti apa ya? Siapa yang penasaran? Nah, yang penasaran dan ingin tahu ya, tentunya pasti ingin tahu ya anak-anak. Coba anak-anak perhatikan dan simak baik-baik penjelasan dari Bu Ima. Nah, ini adalah gambar daun hidup katak anak-anak. Kita lihat ya, mulai dari apa itu? Ada telur, ada berudu, bentuknya seperti ikan kecil ya. Ada katak muda, dan ada katak dewasa. Perbedaannya apa ya? Dari katak muda dan katak dewasa? Pintar sekali, hebat sekali anak-anak. Nah, kalau katak muda
masih terdapat ekor ya. Kalau di katak dewasa sudah menghilang ekornya. Nah, anak-anak, itulah daur hidup katak. Katak hidup di dua alam, ya. Ada yang hidup di darat maupun di air. Ya. Katak bertelur di air. Kemudian telur menetas menjadi kecebong. Nah, kecebong itu apa? Ya, berudu tadi. Nah, ini selain kupu-kupu tadi ya, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup yang Bu Ima sebutkan tadi. Mulai dari telur, ya, setelah itu menjadi berudu, kemudian menjadi katak muda, sampai menjadi katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda-beda. Ya, tadi Bu Ima jelaskan, kalau berudu seperti ikan kecil, ya. Kalau katak muda masih ada ekornya. Kalau katak dewasa sudah tidak ada ekornya, ya. Berudu ini bernafas dengan insang anak-anak. Berudu tadi kemudian, Bu Ima ulangi ya, berudu tadi kemudian akan menjadi katak muda. Setelah itu menjadi katak dewasa. Ya, sedikit demi sedikit ekor kataknya ini akan menyusut, kemudian menghilang. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Daur hidup katak itu dimulai dari telur. Telur akan berubah menjadi berudu, ya. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, ya, yang nantinya lama-lama akan menyusut dan menghilang. Kemudian menjadi katak muda, ya. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut. Ada juga orang yang tidak berani seperti gambar berikut ini. Nah, ini ada yang berani memegang katak ya. Dan ada juga gambar anak yang tidak berani ya, takut lari karena melihat katak. Tentunya anak-anak juga harus berhati-hati jika memegang katak ya. Nah, karena kalau katak biasanya kalau kita pegang itu bisa mengeluarkan air kencing, nanti yang mengenai mata akan sakit ya. Anak-anak tentunya harus berhati-hati jika ingin memegang katak. Anak-anak berani apa tidak? Nah, semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda anak-anak. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Ya, jadi perbedaan setiap anak mempunyai perbedaan masing-masing ya. Ada yang berani dan ada yang tidak berani. Nah, anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Sampai berjumpa lagi dengan video-video Bu Ima selanjutnya.